Sementara yang lain mengumpulkan para murid mempersiapkan diri untuk mundur serta pertempuran terakhir, wanita cantik itu tetap di aula dan duduk di kursi, jatuh ke dalam pemikiran mendalam dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kamu sudah membuat pengaturan yang tepat, jadi apa yang kamu khawatirkan? Mungkinkah kamu juga bisa merasakan ada sesuatu yang salah? Wanita cantik itu duduk di kursinya, mengurus urusannya sendiri. Tetapi suara samar tiba-tiba terdengar dalam arti rohaninya. Itu adalah suara wanita yang tidak dikenal. Ekspresi wanita itu tetap tidak berubah, tetapi dia menjawab dengan dingin dalam pengertian rohaninya. Ibu hantu inferior, lebih baik kamu tidak melakukan apapun di luar batas, kecuali kamu ingin mengalami rasa sakit karena jiwamu ditusuk. Dia sepertinya menyadari siapa ini. Hehe, jika kamu merasa tidak bisa menangani spanduk segudang iblis, kamu bisa membuatku membantumu. Jika kamu menghilangkan batasan pada tubuhku, kamu dan aku bisa bergabung dengan kekuatan. Dan hanya spanduk segudang iblis tidak akan ada artinya untuk kita. Wanita itu tertawa. Dia tampak sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Hapus batasanmu, teruslah bermimpi. Wanita itu tertawa dingin. Aku hanya ingin membantumu, tidak perlu marah. Kali ini binatang iblis jelas memiliki niat lain. Kalau tidak, mengapa mereka mengerahkan begitu banyak pasukan? Kamu mungkin tidak aman bahkan jika kamu bersembunyi di aula kekosongan roh. Menurut pendapatku, akan sangat sulit bagi Istana Malam Utara untuk bertahan dari cobaan ini. Wanita itu tertawa menanggapi. Aku tidak akan menghilangkan batasanmu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Melepaskan seorang kultivator hantu sekuatmu ke dunia ini akan menghasilkan konsekuensi bencana. Kamu hanya bisa tinggal di lencana hantu yang sangat mendalam. Wanita cantik itu sama sekali tidak tergoda. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum memekik dengan suara marah. Anda mengatakan itu sekarang, tetapi pikirkanlah, tanpa bantuan saya, bagaimana Anda bisa maju ke tahap jiwa baru lahir dalam 500 tahun? Saya juga telah menyelamatkan hidup Anda pada banyak kesempatan. Jika tidak, Anda akan mati berkali-kali. Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa istana dari Istana Malam Utara tanpa saya? Kamu memang benar, tapi jangan lupa, jika aku tidak mengeluarkan rencana hantu mendalam dari blok es mendalam ribuan tahun, kamu masih akan berhibernasi di bawah tanah. Kamu hanya membantuku mencapai tahap jiwa baru lahir agar aku memiliki kekuatan untuk mengangkat kutukan yang ditempatkan pada Anda. Bukankah itu masalahnya? Jangan membuatnya terdengar seperti hanya Anda yang membantu saya. Jawab wanita cantik itu dengan acuh tak acuh. Tapi kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melepaskanku. Wanita itu masih geram. Iya, tapi kemudian saya menemukan teknik rahasia yang memungkinkan saya untuk memanfaatkan yinki hantu Anda yang dalam untuk secara drastis meningkatkan tingkat kultivasi saya. Jika Anda dapat membantu saya mencapai tahap transformasi dewa, kutukan Anda secara otomatis akan diangkat, dan kemudian Anda akan dapat pergi. Bantu Anda mencapai tahap transformasi dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya seorang dewa yang maha kuasa? Jika saya bisa maju ke tahap transformasi dewa, mengapa saya telah dipaksa untuk menjadi kultivator hantu? Wanita itu gemuruh karena marah. Jika kamu tidak bisa membantuku mencapai tahap transformasi dewa, maka aku akan memastikan untuk menyegelmu lagi sebelum aku meninggal, kata wanita itu tanpa ekspresi. Dengan suara yang sangat dingin, wanita itu berkata, kita akan melihat apakah Anda bahkan bisa melewati cobaan ini terlebih dahulu. Anda hampir kehabisan persediaan batu roh Anda juga kan? Tanpa hal itu tidak ada cara. Tidak mungkin Anda akan dapat membuat saya membantu Anda. Aku mungkin tidak punya batu roh lagi, tapi apa yang kamu katakan sebelumnya tidak lebih dari dugaan. Apa yang bisa dilakukan iblis-iblis itu pada aula kekosongan roh? Bantuanmu tidak akan diperlukan di sini. Istana Malam Utara dapat mengatasi ancaman ini sendiri. Wanita cantik itu menanggapi dengan ekspresi gelap. Dia membuat segel tangan, tampaknya untuk mengaktifkan semacam teknik surgawi. Dan suara yang disebut ibu hantu infernal tiba-tiba terputus. Setelah menenangkan dirinya, wanita cantik itu keluar dari aula. 2 hari kemudian, setelah semua murid tingkat rendah dievakuasi, binatang iblis di luar dengan cepat mencapai kota es. Istana Malam Utara berencana mengambil keuntungan dari beberapa lapisan terakhir pembatasan untuk terlibat dalam satu pertempuran terakhir dengan binatang iblis.
Manifestasi iblis Tuace, anak kecil itu telah sepenuhnya pulih dari cedera selama beberapa hari terakhir. Dia dan si orang tua masuk ke dalam pertempuran dengan binatang iblis bermetamorfosis lainnya. Setelah pertempuran yang sangat intens, kedua belah pihak menderita beberapa korban. Tetapi iblis-iblis itu yang akhirnya menjadi yang teratas. Anak kecil itu dapat menggunakan kekuatan spanduk segudang iblis untuk menelan dua orang istana malam utara secara berturut-turut. Akibatnya, wanita cantik itu terpaksa mundur, sementara pembatasan terakhir membuat binatang iblis diteluk. Setelah melihat ini, iblis Tuace segera melepaskan kekuatan penuh spanduk segudang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ki iblis, menciptakan gelombang yang menabrak tanpa batas terhadap batasan akhir. Semua kultivator istana malam utara telah mundur ke perbatasan naga Artik tersembunyi, memasuki aula kekosongan roh untuk perlindungan. Pembatasan di perbatasan segera diaktifkan atas perintah wanita cantik itu. 3 ruang yang diposisikan dalam formasi segitiga mulai bergetar hebat ketika tanah mulai membelah, mengungkapkan mantra formasi super yang mencakup 3 ruang di pusatnya. Ada banyak batu roh yang tertanam dalam mantra formasi, dan kebanyakan dari mereka tampaknya berasal dari kelas menengah ke atas. Pada inti formasi bahkan ada selusin batu roh kelas tinggi yang sangat langka. Rune jatuh di dalam formasi, berkilauan dengan cahaya misterius dan mendalam. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual mulai terjalin di udara di atas, menciptakan hamparan cahaya perak yang luas yang hampir mencakup seluruh perbatasan. Tepat pada saat ini, cahaya spiritual yang redup juga mulai keluar dari 3 aula. Setelah itu 3 pilar cahaya yang tebal muncul dari bagian atas aula. Pilar-pilar cahaya itu menembak langsung ke udara sebelum menghilang ke cahaya perak di atas. Suara gemuruh petir meletus sebagai fluktuasi spasial yang aneh terpancar dari dalam cahaya. Segera setelah itu, cahaya mulai berjatuhan dan bergolak dengan cepat. Yang mengikuti busur putih dengan panjang beberapa ribu kaki mulai perlahan-lahan muncul. Begitu busur cahaya muncul, embusan angin menyapu di dalam perbatasan. Batu-batu kecil dan puing-puing terlempar ke udara sebagai akibatnya, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya langsung tumbang. Ki asal dunia dilemparkan ke dalam kekacauan, dan semuanya terjerumus ke dalam kekacauan. Namun, ketiga aula itu tampaknya terkait dengan keretakan spasial itu. Cahaya yang memancar dari mereka menjadi sangat terang ketika lengkungan cahaya putih di udara di atas perlahan memanjang dan melebar, seolah mata iblis perlahan-lahan terbuka. Ketika keretakan hampir mencakup separuh area di udara di atas perbatasan, semburan cahaya perak tiba-tiba meletus dari dalam, menyelimuti 3 ruang aula kekosongan roh. Salah satu aula bergetar hebat sebelum perlahan-lahan bangkit dari tanah, bergerak menuju keretakan spasial. Lampu perak menyala, dan aula menghilang tanpa jejak. Aula kedua segera mengikuti. Namun tepat ketika aula ketiga akan bangkit dari tanah, cahaya putih melintas dari suatu tempat di dalam perbatasan naga Artik tersembunyi, di mana ponik es putih salju yang berukuran sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Sedikit kejutan melintas melalui mata hijau binatang roh itu saat melihat apa yang terjadi di dalam perbatasan. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke aula terakhir yang naik ke udara dan membuka mulutnya, melontarkan seberkas cahaya putih yang tiba-tiba menghilang. Phoenix kemudian memandang dengan ekspresi dingin ketika aula terakhir itu juga tersedot ke dalam keretakan spasial, tanpa melakukan apapun untuk mencegah hal itu terjadi. Setelah ketiga aula diserap ke dalam keretakan spasial, yang terakhir mulai perlahan-lahan menutup. Kilatan cahaya perak meletus dan celah itu benar-benar menghilang. Semua fenomena yang terjadi di perbatasan juga lenyap. Baru saat itulah Phoenix S melepaskan tangisan jernih sebelum melebarkan sayapnya dan menghilang di tengah semburan cahaya putih. Beberapa waktu kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dan seluruh gunung bergetar dan bergetar. Iblis-iblis akhirnya menembus batasan terakhir dan menyerbu ke kota es. Pria tua dan anak kecil itu kemudian bergegas langsung menuju gunung. Master Naga Artik yang terletak di gua es yang mendalam berada di titik akhir kritis untuk menembus kemacetannya. Dalam mantra formasi, api puncak ungu Hani sudah dihabisi, dan dia melihat ke arah tertentu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak hanya dia, tetapi wanita tua, Bai Mengxin,
Dan yang lainnya juga mengenakan ekspresi yang sama ketika mereka menatap batu besar di pusat mantra formasi. Ini karena bola cahaya di atas batu itu benar-benar menghilang dan telah digantikan oleh bunga teratai putih cahaya. Master Naga Arktik sedang duduk di dalam bunga lotus dan gumpalan ki glasial berasal dari kelopaknya, membuat sosoknya tampak tidak jelas dan keruh di dalam lotus. Ada lencana bunga teratai 6 warna yang tercetak pada glabella Master Naga Arktik yang agak tidak jelas dan berkedip masuk dan keluar dari keberadaan dengan cara yang sangat tidak stabil. Yang lebih aneh lagi adalah aroma harum samar keluar dari tubuhnya. Itu seperti aroma cendana atau obat-obatan dan aromanya sangat kaya. Tetapi ada bau amis samar yang menyatu di dalamnya. Itu luar biasa. Meskipun itu adalah kejadian yang sangat langka untuk menyaksikan seseorang membuat terobosan ke tahap transformasi dewa, masih ada banyak rumor mengenai fenomena ini yang beredar di dunia kultivasi. Transformasi tubuh fisik menjadi kayu cendana. Siapa yang akan mengira bahwa legenda ini akan nyata? Setelah menyelesaikan proses ini, dia akan berhasil menembus kemacetannya kan? Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi iri di wajahnya. Belum tentu, Hani berkata. Situasi saudara naga Arktik tampaknya sedikit goyah saat ini. Tampaknya dia hanya mencapai prasyarat untuk membuat terobosan ke tahap transformasi dewa. Tetapi metamorfosis jiwa baru lahir dalam tubuhnya tampaknya tidak berkembang sangat lancar. Kalau tidak, lambang yang muncul dari api glasial kita tidak akan berkedip begitu sporadis. Biksu tua itu memandang dengan alis berkerut dan segera bisa mengidentifikasi masalah. Sebuah tanda kekhawatiran muncul di wajah pria parubaya berjubah biru itu ketika dia bertanya, "Bagaimana kalau kita membantunya menstabilkan jiwa baru lahirnya?" Itu pasti tidak akan berhasil. Menembus hambatan transformasi dewa tidak sesederhana itu. Mungkin ketidakstabilan ini yang dicari oleh senior naga Arktik. Mungkin dia ingin menggunakan kekuatan ini untuk menembus kemacetan dalam satu gerakan. Jika kita dengan ceroboh campur tangan, kita malah bisa menyakitinya. Untuk saat ini yang terbaik hanyalah menunggu dan mengamati. Bai Mengxin menolak. Senyum tipis muncul di wajah Hani setelah mendengar itu, dan dia tidak mengajukan keberatan. Semua orang saling melirik sebelum juga terdiam. Pada kenyataannya, bahkan jika mereka ingin membantu, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melakukannya. Mereka sudah benar-benar kelelahan. Dengan demikian, mereka hanya bisa melihat ketika Master Naga Arktik berusaha untuk mengatasi rintangan yang paling sulit sendirian. Apa yang semua orang tidak sadari adalah bahwa ada cahaya biru yang berkilauan tanpa henti di mata Hanli. Dia dengan hati-hati menilai aliran kekuatan sihir di tubuh Master Naga Arktik, serta perubahan yang terjadi di jiwa baru lahirnya, dan memasukkan semua detail itu ke memorinya. Pengamatan ini tentu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Hanya pengalaman ini saja membuat Hani merasa layak mengambil resiko untuk tinggal di sini. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk dapat menyaksikan seorang kultivator membuat terobosan ke tahap transformasi dewa. Ini adalah kesempatan yang harus dia ambil dengan kedua tangan. Semua orang juga bisa menggunakan indera spiritual mereka untuk mendapatkan beberapa pengamatan. Tetapi mereka jelas tidak dapat mengamati sedekat seperti Hani dengan mata roh cerahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, tubuh Master Naga Arktik tiba-tiba bergetar ketika dia duduk di dalam bunga lotus putih. Aroma aneh yang melayang dari tubuhnya langsung menjadi beberapa kali lebih kaya. Ketika lambang teratai di glabellanya tiba-tiba mengembang, menciptakan serangkaian proyeksi teratai yang mulai mekar. Semua orang langsung waspada dengan perubahan yang terjadi, dan segera memusatkan perhatian mereka pada Master Naga Arktik. Mata yang terakhir sudah terbuka, dan cahaya merah dan keemasan memancar dari bola matanya. Pada saat yang sama, dia tetap sepenuhnya diam. Tetapi tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara, seolah-olah dia benar-benar tidak berbobot. Master Naga Arktik melihat sekeliling dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih mengangkat tangan dan jari-jarinya sedikit bergetar, seolah-olah dia membuat semacam segel tangan. Hampir pada saat yang sama, Hani merasakan kekuatan spiritual yang tersisa di denyut tubuhnya sebelum melonjak, melarikan diri dari tubuhnya dengan arus deras. Hani sangat terkejut dan segera mengaktifkan seni kultivasinya beberapa kali.
Baru pada saat itulah, dia mampu untuk sementara menekan kerusuhan dalam kekuatan spiritualnya. Ekspresi yang lain juga berubah secara drastis, karena mereka juga mengambil serangkaian tindakan bingung untuk menstabilkan kekuatan spiritual mereka. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang telah menderita oleh fenomena aneh itu. Mata Hani berkedip dan sebelum dia tahu apa yang baru saja terjadi, suara dering tiba-tiba muncul dari beberapa mantra formasi di dekatnya. Penghalang cahaya di dekatnya bergetar hebat ketika gumpalan cahaya mulai keluar darinya, melayang langsung menuju mantra formasi. Gumpalan cahaya spiritual menghilang begitu mereka melakukan kontak dengan tubuh Master Naga Artik. Beberapa saat kemudian, penghalang cahaya mulai runtuh, dan cahaya yang mengalir dari luar mantra formasi berubah menjadi warna krem sambil menjadi lebih dan lebih kental. Ki asal dunia telah dipicu. Seseorang bergumam dengan suara rendah yang dipenuhi kegembiraan, kekaguman, dan sedikit iri. Hati Handi tersentak setelah mendengar itu. Master Naga Artik seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak energi glasial yang melonjak ke dalam tubuhnya, itu tidak mempengaruhi perubahan, selain membuat cahaya emas memancar dari matanya dan glabella bersinar lebih terang. Fenomena ini berlangsung sekitar 10 menit. Setelah itu serangkaian suara ledakan muncul dari dalam tubuh Master Naga Artik. Sosoknya yang duduk segera tumbuh lebih tinggi beberapa inci. Pada saat yang sama, lambang teratai di glabellanya mengembang secara drastis, menutupi sebagian besar kepalanya di belakangnya. Teratai kemudian tiba-tiba berkontraksi. Akhirnya menyusut menjadi seukuran ibu jari saat itu tercetak sendiri ke glabellanya. Cahaya melonjak ke arahnya dari segala arah terputus-putus sebelum menghilang. Keresahan dalam kekuatan spiritual dalam tubuh Hani dan yang lainnya juga menghilang. Master Naga Artik membuat segel tangan dengan ekspresi serius sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Cahaya spiritual yang terpancar dari bunga teratai 6 warna pada glabellanya juga surut. Apakah dia sudah maju ke tahap transformasi dewa? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang saat melihat ini. Pria parubaya berjubah biru dan Bai Mengxin sangat gembira. Namun sebelum ada yang punya kesempatan untuk bertanya, erangan teredam tiba-tiba keluar dari mulut Master Naga Artik. Wajahnya tiba-tiba mulai memelintir dan melengkung tanpa firasat apapun. Dan dia meraih kepalanya sendiri, seolah-olah dia menderita sakit yang luar biasa. Hani dan yang lainnya terperangah melihat ini. Apa yang terjadi, senior? Teriak pria berjubah biru itu. Tetapi tidak berani mendekati Master Naga Artik. Naga Artik menatap pria berjubah biru dengan susah payah. Tetapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, tiba-tiba cahaya mulai berkobar keras dari bunga lotus di glabellanya sebelum terlepas dengan sendirinya. Teratai kemudian mulai membengkak dan menyusut tak menentu sebelum meledak dengan bunyi gedebuk, berubah menjadi 6 bola cahaya spiritual ketika hal itu terjadi. Master Naga Artik melepaskan tangisan kesedihan dan tubuhnya berayun goyah sebelum jatuh dari udara. Dia mendarat tepat di dalam bunga teratai putih di bawah, di mana dia berbaring meringkuk menjadi bola, bergetar tak terkendali. Penatua Agung, Bai Mengxin tidak bisa hanya berdiri dan menonton lebih lama. Dia dan pria parubaya berjubah biru segera melesat keluar sebagai seberkas cahaya menuju bunga lotus. Hani dan dua lainnya saling memandang, tetapi tetap di tempat mereka. Aku baik-baik saja. Itu hanya serangan balik dari Ki asal dunia. Sangat mengejutkan semua orang, Master Naga Artik tiba-tiba membalik dan bangkit ke posisi duduk lagi. Wajahnya masih agak pucat, tetapi wajahnya tidak lagi terpilin kesakitan. Bai Mengxin dan pria berjubah biru sangat lega melihat ini, dan mereka berhenti di udara di atas bunga lotus. Tepat ketika mereka akan bertanya ke Master Naga Artik untuk lebih jelasnya, Naga Artik buru-buru membalikkan tangannya untuk mengungkapkan setumpuk belati perak yang telah digunakan sebelumnya. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya perak melesat ke depan ketika semua 16 belati terlempar ke udara. Namun belati perak kemudian segera berputar kembali, sehingga ujungnya yang tajam berhadapan dengan Master Naga Artik yang melepaskan tangisan rendah, di mana semua 16 belati menusuk ke dalam tubuhnya pada saat yang sama. Selain di kepalanya, ada belati-belati yang menjalar di sekujur tubuhnya, sementara bilahnya benar-benar telah menancapkan dirinya ke dalam dagingnya. Mata Hani langsung menyipit saat melihat ini saat dia menatap tanpa sadar pada Master Naga Artik. Pada saat ini, lapisan api campuran tiba-tiba muncul di tubuh Master Naga Artik. Nyala api didominasi warna biru dan putih.
Tetapi ada juga warna lain seperti kuning dan hijau yang bercampur di dalamnya. Rekan-rekan Taois, tolong ambil kembali api gletsermu. Master Naga Arktik mendesak dengan suara serius, sementara matanya tetap tertutup. Biksu itu mengucapkan doa Buddha sebelum melambaikan tangannya ke arah Master Naga Arktik. Akibatnya, api gletser hijau yang muncul di tubuh Master Naga Arktik berubah menjadi gumpalan cahaya spiritual yang kemudian berkumpul untuk membentuk bola kecil sebelum terbang menuju biksu itu. Biksu itu melambaikan selongsong ke udara untuk menerima nyala esnya sendiri. Andi dan yang lainnya juga mengikuti, membimbing api glasial mereka kembali ke diri mereka. Beberapa saat kemudian, hanya ada lapisan api es surgawi yang tersisa di atas tubuh Master Naga Arktik, sementara aroma aneh yang telah dipancarkannya telah menghilang. Namun, ekspresinya tetap agak tegang saat dia membuat segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, dia mulai mengucapkan mantra yang aneh, di mana belati perak di seluruh tubuhnya mulai bergetar lembut. Mengikuti suara dering rendah, ki glasial putih mulai muncul di permukaan gagang belati, langsung membuat mereka tampak lebih transparan. Master Naga Arktik menghentikan nyanyiannya, dan membuat segel tangan yang sama sekali berbeda. Serangkaian gedebuk tumpul kemudian meletus saat semburan cahaya perak menusuk meletus dari belati, menghancurkan lapisan es di permukaan tubuhnya yang kemudian menghilang menjadi kehampaan. Namun lebih ki glasial kemudian muncul di sepanjang pisau perak itu, berubah menjadi lapisan es, hanya untuk dihancurkan lagi melalui proses yang sama. Setelah menyaksikan siklus ini diulang beberapa kali, bibir Hani berkedut saat rasa pencerahan menggenang di dalam hatinya. Master Naga Arktik menggunakan kekuatan harta karun itu untuk secara paksa mengusir ki glasial giok yang mendalam yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya sebelumnya. Tampaknya dia tidak mampu menembus hambatan transformasi dewa. Jika tidak, ki glasial ini akan bertindak sebagai obat sempurna baginya untuk memulihkan energi yang hilang. Serangkaian pemikiran melintas di benak Hanli, dan dia langsung mengambil keputusan. Desahan panjang keluar dari mulut Master Naga Arktik saat dia membuka matanya. Matanya telah kembali ke skema warna hitam dan putih normal. Tetapi dia mempertahankan penampilan seorang pria berusia 30-an. Dia mendongak ke langit, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Pria berjubah biru ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Aku baik-baik saja, sayang sekali semua usahaku sia-sia." Senyum masam muncul di wajah Master Naga Arktik saat dia bangkit. Teratai cahaya di bawahnya langsung hancur. Hancur menjadi bintik cahaya spiritual yang segera menghilang. Dia kemudian turun dengan lembut ke batu besar di bawahnya. Itu benar-benar sangat disayangkan. Rasa spiritualmu hanya sedikit kurang, rekan Naga Arktik. Jika tidak, kamu akan berhasil membuat terobosanmu. Bagaimanapun, teknik rahasia yang kamu temukan memang metode yang layak untuk menerobos ke tahap transformasi dewa. Wanita tua itu menghela napas sedih sebelum menawarkan kata-kata penghiburan. Memang Nyonya Long, akan sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki api gletser sendiri. Kemudian untuk menemukan lokasi gletser seperti gua giok yang mendalam. Tetapi saya yakin banyak orang yang akan meniru metode Anda, rekan Taois Arktik. Biksu itu menjawab sambil tersenyum. Master Naga Arktik meringis setelah mendengar kata-kata biksu itu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah. Dia kemudian menatap tangannya sendiri, dan sedikit emosi melintas di matanya saat melihat kulitnya yang kencang dan kenyal. Rekan Taois Naga Arktik, karena tidak ada lagi yang harus dilakukan di sini, bukankah sudah waktunya bagimu untuk menarik mantra formasi ini dan memungkinkan kita untuk kembali ke Aula Batu untuk memulihkan energi kita? Hani bertanya dengan alis berkerut. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling pada penghalang cahaya yang baru saja muncul di sekitar mereka lagi. Jangan terburu-buru. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus aku urus. Dan aku akan menarik mantra formasi begitu aku sudah melakukan semua yang perlu aku lakukan. Master Naga Arktik menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa memandang Hanli. Pria berjubah biru dan Bai Mengxin saling melirik sebelum melayang tanpa ekspresi di atas Master Naga Arktik. Bagaimana apanya? Biksu itu mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi waspada juga muncul di wajahnya. Tangannya berdesir di lengan bajunya, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu, dan dia berbalik untuk menilai ketiganya dari Istana Malam Utara dengan ekspresi dingin. Tidak perlu khawatir rekan-rekan Taois. Aku tidak punya niat buruk terhadap kalian. Aku hanya ingin saudara Han mengembalikan sesuatu yang menjadi milikku.
Master Naga Arktik akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Hanli. Sementara belati perak di sekitarnya mulai mengeluarkan bunyi dering. Pada saat yang sama, sudah ada cahaya kemasan berkilauan di matanya. Seolah-olah dia sudah memulihkan semua kekuatan sihirnya. Kembalikan sesuatu yang menjadi milikmu. Baik biksu dan wanita tua menoleh ke Hanli dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Tentu kamu bercanda sesama Taois. Ini adalah pertama kalinya saya di sini di Istana Malam Utara, dan saya tidak pernah mengambil apapun dari sini. Ekspresi aneh muncul di wajah Master Naga Arktik setelah mendengar kata-kata Hanli, dan dia terdiam sesaat. Tiba-tiba dia membalikkan tangannya, dan bola cahaya biru muncul di telapak tangannya. Di dalam cahaya biru itu ada sebuah kuali miniatur. Itu kuali biru surgawi, biksu itu berseru. Dia kemudian mengaduk-aduk dengan bajunya dengan ekspresi terkejut, sebelum menghasilkan kuali miniatur yang identik. Tatapannya bolak-balik di antara kedua kuali, tidak mampu memahami situasi. Master Naga Arktik menoleh ke Hanli dengan mata menyipit dan berkata, "Tidak perlu kaget rekan Daois Mojiu. Kuali Anda tidak palsu, itu juga kuali biru surgawi yang asli. Hanya saja tidak hanya ada satu kuali biru surgawi, tetapi ada sepasang. Selanjutnya, kedua harta kuno ini hanyalah replika dari sesuatu yang lain. Apa yang saya minta dari rekan Daoisan tidak lain adalah harta karun roh surgawi kuali surgawi. Anda benar-benar memilikinya, apakah saya benar? Harta roh surgawi. Kamu memiliki harta kaliber itu rekan Daoisan," seru wanita tua itu. Dia juga menoleh ke Hanli dengan sedikit rasa tidak percaya dan keserakahan di matanya. Biksu itu secara alami terpana oleh ini juga, dan dia juga mengalihkan perhatiannya ke Hanli. Sebelum datang ke sini, mereka berdua telah bertanya ke Master Naga Arktik tentang Hanli. Dan dia memberitahu mereka bahwa Hanli adalah seorang kultivator dari wilayah selatan surgawi. Sangat mengherankan bagi mereka bahwa seorang kultivator yang berasal dari tempat sekecil itu akan memiliki harta karun roh surgawi. Hanli tidak segera menyangkal kepemilikannya pada kuali surgawi. Alih-alih setengah senyum muncul di wajahnya ketika dia bertanya, "Oh, jadi Anda mengacu pada kuali surgawi. Saya tidak keberatan Anda bertanya tentang hal itu. Tetapi saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya memiliki kuali? Dan dengan cara apa aula kekosongan roh Anda terkait dengan kuali ini? Kedengarannya seperti kamu benar-benar memiliki kuali. Adapun bagaimana aku tahu bahwa kamu memiliki kuali, itu bukan sesuatu yang perlu aku rahasiakan. Api puncak ungumu telah diresapi dengan api es surgawi yang tertanam dalam kuali surgawi. Selain itu dari replika kuali biru surgawi, kuali surgawi adalah satu-satunya harta di dunia manusia yang mengandung nyala gletser seperti itu. Kebetulan saya memperbaiki api es surgawi saya sendiri sampai batas maksimal baru-baru ini. Jadi saya secara alami sangat peka terhadap nyala api surgawi tingkat rendah." Master Naga Arktik menjelaskan. Meskipun dia hampir sepenuhnya yakin tentang fakta bahwa Hanli memiliki kuali surgawi, dia masih senang mendengar dugaannya dikonfirmasi oleh Hanli sendiri. "Jadi itu berarti kamu tahu aku memiliki kuali surgawi sejak pertama kali kamu bertemu denganku?" Hanli bertanya dengan alis berkerut. Master Naga Arktik menilai Hanli dengan tatapan serius dan berkata, "Memang, saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengakuinya dengan sukarela. Saya pikir Anda akan menyangkal memiliki kuali, dan saya telah menyiapkan banyak pertanyaan lanjutan lebih lanjut untuk menginterogasi Anda. Tetapi tampaknya itu tidak perlu. Kuali surgawi adalah harta roh yang dibawa oleh Perijiwa Es, ibu pemimpin Istana Malam Utara kami. Ibu pemimpin kami telah berangkat untuk melakukan perjalanan dunia dengan harta ini lebih dari ratusan tahun yang lalu, tetapi tidak ditemukan dimanapun setelah kepulangannya. Itulah mengapa aula kekosongan roh dibangun. Saya tidak tertarik mempelajari tentang bagaimana Anda mendapatkan harta sebanyak itu. Tapi itu memang milik Istana Malam Utara kami. Selama Anda bersedia menyerahkannya, saya akan dengan senang hati membiarkan Anda pergi." Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Hanli, dan dia terkekeh pada dirinya sendiri ketika melihat Master Naga Arktik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sangat jelas bahwa Hanli sama sekali tidak menganggap serius ancaman tersiratnya, dan ekspresi Master Naga Arktik menjadi gelap setelah melihat itu. "Saya mendengar dari Bayoi bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat. Meskipun basis kultivasi Anda pada tahap pertengahan jiwa baru lahir,
Kecakapan tempur Anda sebanding dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dan bahkan binatang iblis seperti iblis malam bersayap perak tidak dapat membahayakan Anda. Jika kita berada di tempat lain, mungkin saya tidak akan dapat melakukan apapun pada Anda. Tapi kita saat ini berdiri di mantra formasiku di dalam gua giok mendalam. Kekuatan sihirmu paling banyak hanya tersisa 30%, sementara efek dari teknik rahasiaku masih berlaku. Baik tubuhku dan kekuatan sihirku berada di puncaknya. Apakah aku harus menghancurkan peluangmu untuk mengamankan kemenangan dalam keadaan yang sangat memberatkan seperti itu? Cahaya keemasan di mata Master Naga Artik bersinar, bahkan lebih terang saat dia berbicara. Pria berjubah biru dan Bai Mengxin juga melihat dengan seksama pada Han Li, mengantisipasi pertempuran yang akan terjadi. Siapa yang mengira kamu akan melakukan ini setelah aku menawarkan bantuanku untuk membantumu? Apakah begini cara Istana Malam Utara membayar orang lain atas kebaikan mereka? Senyum dingin muncul di wajah Han Li. Apakah aku tidak cukup membayarmu? Tidak hanya aku memberimu salinan mantra untuk memurnikan api glasial, aku juga memberimu salinan teknik rahasia yang telah aku rancang setelah berabad-abad perenungan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, alasan utamamu memutuskan untuk membantuku adalah agar Anda dapat menyaksikan teknik rahasia dalam tindakan, bukan? Master Naga Artik mendengus dingin. Han Li melirik biksu dan wanita tua di sebelahnya dan berkata dengan suara dingin, "Sungguh sekarang, itu masuk akal ketika Anda mengatakan seperti itu. Namun, saya bukan satu-satunya orang yang terjebak di sini dalam mantra formasi ini. Harta roh surgawi adalah masalah yang sangat penting. Apakah Anda berencana membunuh keduanya untuk membungkam mereka?" Mereka berdua bergerak ketika mendengar kata-kata Han Li. Secara khusus, biksu itu memandangi kuali mini di tangannya dengan ekspresi gelap. "Hehe, aku khawatir permainan pikiranmu akan terbukti sia-sia di sini. Aku sudah mengenal keduanya selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan melawanku, tidak peduli apa yang kamu katakan." Master Naga Artik tertawa dingin sebagai tanggapan. "Ini adalah masalah yang harus dijaga antara rekan Taoisan dan rekan Naga Artik. Aku tidak ingin ikut serta dalam hal ini." Wanita tua itu melirik Han Li dengan dingin sebelum tubuhnya melintas di udara, di mana dia muncul kembali di perbatasan penghalang cahaya. Kelopak mata Han Li sedikit berkedut saat melihat ini. "Kita semua ada di sini untuk membantu rekan Daois Naga Artik menembus kemacetannya. Jadi, mari kita tidak saling bertarung sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika kuali surgawi benar-benar milik Istana Malam Utara, saya mengusulkan agar istana menawarkan rekan Daoisan beberapa kompensasi sebagai ganti kuali. Saya pikir kita semua ingin melihat ini diselesaikan secara diplomatis." Biksu itu berusaha bertindak sebagai mediator. Ekspresi Master Naga Artik sedikit mereda ketika mendengar itu, dan dia menawarkan, "Istana saat ini dalam situasi yang agak kacau, jadi saya juga ingin menghindari menjadikan saudara Han musuh saya. Selama Anda bersedia menyerahkan kuali, saya bisa memberi Anda sejumlah besar batu roh sebagai imbalan. Kompensasi yang saya tawarkan akan memastikan bahwa Anda tidak pernah lagi menginginkan batu roh selama sisa hidup Anda." Namun, Han Li tiba-tiba tertawa setelah mendengar itu dan melihat ke langit tanpa mengatakan apa-apa. Ekspresi Master Naga Artik menjadi gelap lagi setelah melihat ini. Bahunya sedikit bergetar karena amarah, dan nyala api biru di seluruh tubuhnya muncul dengan hebat, mengubahnya menjadi bola api biru besar. Pria berjubah biru dan Bai Mengxin juga mulai membuat segel tangan. Selusin pedang berkilauan dan tembus cahaya ditembakkan dari tubuh seseorang, sementara yang lain menghasilkan dua tombak hitam pendek dari lengan baju mereka. Senjata-senjata berputar di udara di sekitar mereka berdua, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Ekspresi pasrah muncul di wajah biksu itu setelah melihat ini, dan dia mengucapkan doa Buddha sebelum terbang ke perbatasan penghalang cahaya untuk bergabung dengan wanita tua itu. Dia jelas tidak akan ikut campur dalam masalah ini juga.